Oke, terima kasih demi teman-teman udah datang ke podcast kali ini. Pertama-tama kenalin, aku Muhammad Fahri Maulana, biasa dipanggil Fahri, NIM 125250003. Lanjut, Jeremy. Halo semuanya, kenalin nama aku Jeremy Theo Haulungan Tauruk, bisa dipanggil JT dengan NIM 125252048. Lanjut, Nara. Halo semua, kenalin aku Nara Rian Indianita, bisa dipanggil Nara dengan NIM 125252040. Oke, lanjutnya Sam. Halo semuanya, kenalin nama gue Gregory Samuel Haryanja, panggilan gue bisa Samuel, dan NIM gue 125255080. Thanks, terima kasih Samuel. Lanjut ke Abi. Perkenalkan semuanya, nama aku Muhammad Ryan Abiantama, bisa dipanggil Abi, NIMku 1252501 072. Oke, selanjutnya terakhir Jafar. Halo semuanya, nama aku Muhammad Jafar Sidik Gumelar, biasa dipanggil Jafar, dengan NIM 125252075. Oke, karena semuanya udah perkenalan, langsung aja kita ke bahas suatu topik ya. Jujur ini topiknya lumayan menarik, karena ini ngasih tahu kayak gimana caranya kita butuh penyampaian informasi yang bagus banget. Nah, kalian kayak pasti inget gak sih ada kejadian di sekitar di tahun 2018 2000 sampai 2019 tuh ada kayak dua kejadian kecelakaan pesawat yang lumayan mengguncang dunia, yaitu dari Lion Air JT610 dan penerbangan Ethiopian Airlines ET302. Nah, dengan dalam kecelakaan ini itu total 346 nyawa melayang. Nah, ini tuh terjadi tidak hanya karena penyampaian informasi yang cukup buruk, tapi juga diiringi dengan penanggulangan yang kurang efektif. Nah, jadi tuh pas lagi kejadian ini tuh pada tanggal 29 Oktober 2018, Boeing 737 MAX 8 pesawat itu tuh jatuh di Laut Jawa. Dan juga pada kurang dari 5 bulan, pesawat serupa dengan penerbangan Ethiopian Airlines ET302 pada tanggal 10 Maret 2019 itu juga mengalami kecelakaan dengan pola yang sangat mirip. Nah, sebenarnya itu yang akan kita dalami itu nggak hanya cuman tragedi kecelakaannya aja, tapi bagaimana si internal Boeing Airlines ini menjawab atau apa ya namanya menanggulangi informasi yang harusnya bisa ditanggulangi secara baik, karena ada PR crisis yang cukup besar ya, dan kita bakal preteli atau kuliti satu persatu dengan matrix 5C, yaitu clear, correct, complete, concise, dan juga compassion. Mungkin aku boleh deh kayaknya kalau untuk yang clear, ada yang mau nambahin nggak ya? Aman sih, dari gue. Oke. Nah, baik untuk JT, kayaknya kamu bisa nggak jelasin atau bahas dari bagian aspek clear-nya terlebih dahulu? Oke, kan kalau misalnya dari clear sendiri itu kan artinya informasi disampaikan dengan jelas kan. Nah, dari kasusnya itu aku dapat kayak Boeing tuh lebih banyak menyampaikan bahwa tipe Boeing 737 MAX ini tuh tetap aman jika pilot mengikuti prosedur yang berlaku, tapi tidak menjelaskan secara jelas mengenai sistem NCS dan potensi masalahnya. Gitu. Jadi gara-gara mereka nggak ngasih informasi sama sekali dengan jelas, dan juga informasi yang diberikan belum menjelaskan inti permasalahan secara transparan, maka dari itu bisa terjadi kecelakaan ini. Makanya mungkin aku mau ngasih solusi kayak Boeing itu perlu menyampaikan informasi secara jelas
terus sederhana, oh ya dan juga rinci mengenai fungsi MHS, potensi risiko, serta hubungan sistem tersebut dengan kecelakaan. Dan juga informasi teknis juga harus dijelaskan dengan bahasa yang dapat dipahami. Kayak kan pasti kalau misal ngomong dengan siapa juga harus pasti dipahami dong, pakai bahasanya juga apa yang pantas digunakan. Dan maka dari itu bahasa yang dikomunikasikan harus dapat dipahami oleh pilot, maskapai, regulator, dan juga masyarakat. Dari pandangan aku itu sih kalau tentang clear. Oke, jujur ya juga sih kayak perlu aspek clear itu juga harus didalami juga. Nah, aku pengen nambahin deh JT tentang kasus tersebut tapi dari pandangan aspek korek. Menurut yaitu kebenaran dan akurasi informasi. Nah, justru dari yang kita ketahui bahwa yang saya punya informasi tersebut dengan aktual. Karena misalkan contoh pada di awal kasus tersebut, Boeing tuh kayak untuk menegaskan bahwa armada keluaran barunya Boeing 737 Max yang diklaim memiliki apa namanya hemat bahan bakar itu juga tidak bahwa ada suatu aspek keselamatan yang masih perlu diuji lebih lanjut. Nah, jadi kayak karena dia ke 100% dioperasikan, jadi tuh pihak Lion Air, pokoknya maskapai beberapa pada langsung kayak beli karena wah ini hemat biaya bahan bakar. Nah, tapi tidak menegaskan bahwa ada aspek keamanan yang belum benar-benar bagus gitu contohnya. Jadi kayak setelah terjadi kejadian pertama yaitu Lion Air JT610, mereka malah berdalih bahwa mereka tuh udah berdasarkan data yang mereka miliki, Boeing itu udah aman. Nah, tapi kan ternyata kejadian dengan pola serupa yaitu di Ethiopian Airlines itu tuh juga akhirnya tidak sesuai dengan apa yang telah dibicarakan bahwa 100% aman. Akhirnya, oh iya pas itu kan JT610 juga diklaim sebagai itu human error, Pak. Tapi ternyata sensor tunggal dalam MCAS yang ini tuh itu tuh maksa hidung pesawat itu tuh kayak jadi menukik turun. Jadi otomatis hal tersebut tidak sepenuhnya karena memang ada aspek keamanan yang teruji secara full. Jadi yang aku pengen highlight di sini tuh klaimnya itu klaim aman tadi itu tidak aktual gitu, langsung terpatahkan karena tidak ada upaya lebih lanjut untuk uji keamanan tersebut. Jadi perlu kita sadari bahwa aspek korek yang dilakukan oleh pihak Boeing-nya itu tidak terpenuhi. Kalau aku sih kayak gitu. Gimana? Selanjutnya mungkin untuk aspek komplit, mungkin Nara mau nambahin atau gimana? Nah, kalau dari aku sih sebenarnya di Boeing-nya itu kayak minta untuk aspek MCAS-nya itu dihilangkan dari manual penerbangan mereka. Mereka minta ke FAA-nya yaitu kayak apa ya? Federasi pesawat terbang gitu buat dihilangin. Tapi sebenarnya masih ada. Jadi di pesan itu jadi kayak kurang lengkap, kurang jelas gitu. Jadi kayak beberapa orang bingung sebenarnya MCAS itu ada atau enggak. Jadi kayak kurang kejelasan itu bisa mengakibatkan kecelakaan-kecelakaan tadi. Ya, dan akhirnya setelah itu di dimintalah oleh FAA untuk eh, menegaskan ulang dan di ini apa untuk sementara eh, pesawat-pesawat Boeing tersebut ya didenda dan tidak boleh diterbangkan dulu. Mungkin karena itu ya karena kurang lengkap itu jadi kayak masalahnya makin besar. Kalau dari aku sih gitu. Ri. Oke, jadi kayak informasinya tuh udahlah belum clear dan juga belum aktual, tapi juga nggak komplit. Jadi si Boeing-nya tuh kayak setengah-setengah gitu nggak sih Nara ngasih tahu informasinya. Iya mereka tuh Nah, oke. nutup-nutupin gitu dari situnya. Ya, aku kayaknya mungkin
ada yang mau disampaikan dari yang lain gitu atau dari elemen concise-nya? Coba Sam. Nah, paham itu jadi kurang. Oke, mungkin gue mau ngebahas dari sisi concise-nya ya. Jadi sebenarnya sisi concise ini tuh dia sangat-sangat berhubungan sama apa yang disampaikan sama Nara tadi tentang completement dari informasi yang disampaikan. Di konteks ini, pihak dari manufaktur Boeing 737-nya ini, mereka nggak jadi straightforward, mereka nggak menyampaikan informasi dengan straightforward, gara-gara mereka tuh takut rugi. Mereka nggak mau rugi, makanya mereka nggak mau orang-orang tahu tentang fakta dan data yang terjadi sebenarnya. Akhirnya mereka menyampaikan informasi itu berbelit-belit dengan ditutupin, di sugar coating, terus banyak fakta-fakta penting yang ditutup-tutupin karena basically concise itu adalah gimana cara kita semua menyampaikan informasi dengan straightforward to the point tanpa harus bertele-tele ke topik-topik yang lainnya yang tidak penting atau tidak berhubungan. Di konteks ini mereka memang sengaja tidak menjadi concise untuk menutupi fakta dan data yang sebenarnya. Contohnya gue mengutip dari salah satu referensinya, dibilang bahwa dari CNBC, pilot yang bernama Mark Faulkner diketahui menahan rincian tentang sistem penanganan penerbangan yang salah yang dikenal sebagai sistem augmentasi karakteristik manuver atau MCAS yang menjadi pemicu dari kedua kecelakaan fatal yang melibatkan model pesawat tersebut. Jadi mereka tidak melakukan concise ini dengan baik, itu bukan tidak disengaja, tapi memang untuk menutup-nutupi fakta yang sebenarnya apa yang menjadi pemicu kedua kecelakaan fatal tersebut. Kalau buat solusinya dari gue, menurut gue ini adalah bisnis yang lebih memprioritaskan surplus, keuntungan, dan keamanan perusahaan dibandingkan oleh keselamatan manusia, nyawa manusia gitu. Jadi mereka lebih baik udah terjadi kecelakaan 2 kali dulu daripada mereka menarik pesawat model ini. Karena faktanya di referensi yang sudah ada bahwa ternyata untuk proyek sebesar ini aja banyak baut yang masih longgar, banyak mesin yang ternyata inkompeten. Tapi dari pihak Boeing sendiri tidak mau menyampaikan semua hal itu dengan straightforward dan tidak mau mengakuinya. Itu sih kalau dari gue. Mungkin teman-teman ada yang mau lanjutin untuk ke poin terakhir yaitu compassionate mungkin Jafar? Jafar? Ya. Buat ngelengkapin poin-poin yang udah disebutin tadi, kalau kita lihat dari sudut pandang compassion atau empati juga di sini, menurut aku mereka sebagai perusahaan besar itu Boeing sangat gagal gitu dalam menanganin masalah komunikasi mereka gitu. Jadi ini kan insiden yang sangat fatal ya, kecelakaan Lion Air sama yang Ethiopian Airlines itu kan memakan ratusan korban jiwa itu meninggal. Jadi harusnya aspek utama yang ditunjukin mereka itu sebagai perusahaan global itu harusnya empati kemanusiaan. Tapi kalau kita cermatin di case ini, respon awal Boeing itu komunikasi mereka justru kesannya malah dingin, kaku, dan malah defensif terhadap track record dari perusahaan mereka gitu. Jadi bukannya ngerangkul rasa duka publik dan keluarga korban gitu. Boeing itu malah fokus mempertahankan reputasi produk dan posisi hukum perusahaannya. Jadi mereka itu malah bilang jenis pesawat yang 737 MAX itu masih aman dioperasikan selama pilot mengikuti prosedur dan lain-lain itu menurut aku malah memindahkan beban kesalahannya itu ke pilot gitu. Jadi bahasa yang mereka gunakan ini terlalu defensif yang buat Boeing ini dipersepsikan oleh masyarakat dan media itu sebagai perusahaan yang arogan dan minim empati gitu. Menurut aku dampaknya apa? Jadi publik nih ngerasa Boeing lebih mentingin nilai saham, lebih mentingin record dari safety mereka, mentingin produk mereka ketimbang nyawa manusia gitu. Jadi kepercayaan terhadap Boeing ini
langsung runtuh. Terus sikap yang nggak responsif ini menurutku malah bikin suasana ini makin keruh gitu. Mereka bukannya fokus kepada empati dan kayak menyelesaikan masalahnya, malah memicu kemarahan yang jauh lebih besar. Kalau menurut aku solusi komunikasinya harusnya sesuai dari aspek compassion itu. Menurut aku yang pertama itu mereka mendahulukan manusia gitu komunikasinya. Jadi pernyataan resmi dari perusahaan pertama-tama tuh harusnya nempatin duka cita dulu yang mendalam dan empati gitu terhadap korban-korban yang udah uh, terkena dalam insiden-insiden itu, bukan malah membela dari safety record perusahaannya. Dan yang kedua itu menurutku harusnya adalah mereka tuh fokus ke action oriented gitu. Jadi empatinya nggak cuma di ucapan, tapi harus ada kayak aksi nyata. Jadi Boeing harusnya secara aktif tuh ngedampingin keluarga korban, bersikap transparan. Terus pokoknya soal kendala teknisnya disampaikan juga sesuai dengan aspek-aspek yang udah kalian sampaikan tadi. Dan terakhir harusnya mereka berkomitmen penuh untuk memperbaiki masalah tersebut gitu, bukan defensif. Intinya kalau ada krisis kayak gini sih menurut aku keselamatan dan rasa kemanusiaan itu yang harusnya berdiri di atas yang lain segalanya, apalagi kepentingan bisnis kayak yang Boeing malah lakuin di kasus ini. Menurut kalian gimana nih? Gue setuju sih. Menurut gue emang sangat-sangat nggak cocok kalau misalnya perusahaan yang sebesar ini lebih mentingin sisi hukum dan profit yang mereka doang dibandingkan korban jiwa yang udah ada nggak sih? Iya, betul banget. Oke, mungkin ada yang mau nambahin lagi nggak? Udah ya? Ya udah sih, di sini aku mau nyimpulin aja. Jadi dari pihak Boeingnya itu belum menerapkan dari komunikasi efektifnya. Dilihat dari aspek 5C-nya itu mereka nggak menerapin dari semua aspek 5C. Jadi aku rangkumin dah. Yang pertama yang clear itu jadi informasi yang diberikan dari Boeing itu kayak kurang jelas gitu loh. Kayak misalnya ada sistem MCAS-nya itu kan dia kan nggak jelasin gimana MCAS itu bekerja, kok bisa ada kayak malfungsi lah. Terus yang kedua ada correct ya. Jadi Boeing kan ini ngeklaim kalau misal dari 737 Max-nya itu bisa dioperasikan secara safe. Nah, tapi nyatanya apa? Di penerbangan yang kedua itu, yang di apa ya tadi ya? Yang di kecelakaan kedua. Ya, Nah, itu kan terjadi kecelakaan lagi kan. Artinya apa ya? Ya sistemnya tuh masih belum safe gitu loh. Kan kita harusnya kan berkaca dari yang kecelakaan yang pertama. Nah, itu kan harusnya si Boeing itu bisa kayak apa ya? Kayak evaluasi lah. Tapi dia itu bilangnya kan sudah safe. Tapi nyatanya apa? Masih terjadi kecelakaan gitu. Jadi kayak nggak akurat lah informasi yang dia kasih. Terus yang itu komplit. Nah, sebenarnya komplit juga ada korelasinya sama clear sih. Dia kayak kurang ngasih informasinya itu secara lengkap gitu loh. Kayak setengah-setengah. Jadi kayak bikin di sisi korban itu kayak masih bingung. Ini masalahnya sebenarnya apa sih gitu. Informasinya kurang lengkap lah dia ngasihnya. Terus ada concise. Nah, sebenarnya concise ini Boeing itu sudah ngasih informasi secara singkat, namun masih nggak tepat sasaran aja sih. Harusnya aku hubungin sama Compassionate deh. Harusnya kan si Boeing itu kan kita fokus ke korbannya dulu kan. Kita harus empati kan ke korbannya dulu, bukan malah dia kayak defensif. Dia malah nguntungin dirinya sendiri kayak apa ya intinya kayak dia mau mempertahankan kayak misalnya kayak sahamnya gitu. Terus ini defensif lah, bukan nggak ada rasa kayak
kasihan ke ininya korbannya Ya, gitulah, ya kan? ya. Nah, kalau dari aspek-aspek 5C itu mungkin aku punya saran ke Bonya aja sih, kayak lebih berkoordinasi lah dengan antar ya mungkin kayak antar staffnya, terus kayak bisa lebih mementingkan penumpang atau korban yang terdampak lah. Dia harus empati gitu, bukan malah defensif, bukan malah mementingkan perusahaannya sendiri. Itu sih kalau kata aku ya. Mungkin ada yang mau nambahin nggak? Aku udah setuju juga. Dari aku itu udah cukup nyimpulin sih. Oke, Same oke. as me. Oke, kalau gitu kita tutup sesi podcast ini ya. Adakah saran dari atau pesan dari yang lain mungkin? Aku juga paling kita cukupkan aja ya kali ya podcastnya sampai sini. Terima kasih teman-teman udah Oke. mendengarkan, teman-teman pemirsa, asik kalau ada yang mendengarkan. Dan juga semoga diskusi kali ini menjadi bahan pelajaran bagi orang banyak untuk bahwa ada aspek-aspek penting yaitu 5C dalam penyampaian informasi. Oke, terima kasih semuanya. Dadah. Terima Terima kasih kasih. guys. Dah. Thank Thank you guys. you.